كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله. Selanjutnya Al-Baqillani dengan kitabnya I'jazul Quran. Namanya beliau lengkapnya Muhammad Ibnu Thayyib Ibnu Ja'far Ibnu Qasim Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani Al-Basri. Dilahirkan di Basrah 338 Hijriah, wafat 403 Hijriah. Di antara karyanya Al-Intisar li Naqlil Quran, Syarah Al-Lumma I'jazul Quran ini beliau selain dari membahas teori ijazil atau membahas tentang kemujian Al-Quran juga beliau ini terkenal dengan ulama mutakallim, ulama Asy'ari yang membahas tentang ulama atau tentang akidah, tentang ilmu kalam. Menjelaskan beberapa mukjizat dari beberapa aspek. Pertama, berita gaib. Gaib di sini terbagi dua dalam perspektif dia, bahwa gaib yang akan datang, ya. Kemudian gaib yang akan atau yang sebelumnya umat-umat terdahulu ini termasuk I'jazul Quran atau ada orang yang mengatakan seperti itu. Kemudian struktur susunan kalimat Al-Quran yang menakjubkan atau Al-Badi'il Qur'ani. Al-Baqillani memperdalam penjelasan di bagian ketiga yaitu tentang susunan kalimat Al-Quran dengan detail dan membaginya ke dalam 10 pembahasan. Pertama, gaya bahasa Al-Quran unik ya dibanding dengan apa yang dikenal di kalangan orang-orang Arab yang padahal sama kata-katanya bahasa Arabnya sama, tetapi gaya caranya itu berbeda. Keindahan bahasa Al-Quran sama dari awal sampai akhir dalam keindahannya. Ya, dalam arti dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sama. Dalam arti tidak bisa kita katakan surat Al-Baqarah lebih bagus kata yang dipakainya daripada surat Al-Imran. Surat Al-Imran tidak lebih bagus, tidak. Semuanya sama mustawanya. Tidak seperti makhluk. Jika di kita ada istilah orang ini pandai dalam lagu, kalau di kita ya contoh dalam makhluk ada terkenal dia itu lagu ciri khasnya itu pop ya, atau lagu dangdut. Ada keistimewaan tiap makhluk, tetapi Al-Quran dari semuanya, dari semua yang ada dari awal sampai Anas itu semuanya sama, tidak ada yang beda. Kemudian dari pokok pembahasan pun sama, tidak ada yang beda. Di dalam Al-Quran ada cerita-cerita kisah. Kemudian ada tentang jinayat, tentang fikih, tentang kisos, tentang semuanya tema-tema pembahasan Al-Quran sama. Dalam arti sama di sini kata yang dipakainya itu sesuai dengan arti, sesuai dengan makna yang diinginkan. Tidak ada ini lebih bagus tentang penceritaan tentang surga lebih bagus daripada penceritaan tentang neraka. Tidak. Kata yang dipakai semua sama dalam balaghah dan fasahahnya. Lalu selanjutnya ketika berpindah dari pembahasan ke satu pembahasan tidak terasa adanya kecacatan. Ini menunjukkan adanya insijam, adanya kebersatuan Al-Quran. Ketika berpindah dari ayat-ayat wa'dun ya janji atau tabsyir tentang surga, kemudian berpindah kepada ayat-ayat tentang neraka, perpindahan itu kita tidak terasa. Jika Al-Quran ini sesuatu dari makhluk ya atau menunjukkan kecacatan, itu akan agak terasa perbedaannya itu. Perpindahannya, jika perpindahan antara satu tema ke tema yang lainnya ini tadi tidak ada kecacatan, tidak ada terasa perbedaan antara tema satu dengan tema yang lainnya ketika berpindah. Kemudian yang tadi juga struktur bahasa Al-Quran bukan hanya melemahkan manusia, juga melemahkan jin. Buktinya dengan ayat tadi, kulla ini jitamatil insu wal jin. Tantangan itu bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk jin. Al-Quran menggunakan majaz, isti'arah, tasbih atau analogi yang menakjubkan, menyebabkan orang Arab tidak bisa membuat sepertinya. Orang Arab sudah bisa buat seperti itu, tetapi yang di Al-Quran ini tidak bisa seperti itu ya. Bahkan karena mereka tidak bisanya, akhirnya penudingan mereka itu mengatakan Muhammad adalah sihir, Muhammad adalah orang gila seperti itu. Karena mereka tidak bisa membuat seperti padahal
bahasa yang dipakai atau gayanya isti'arah, analogi yang biasa mereka pakai sehari-hari. Tema-tema Al-Quran baik berupa akidah, syariat, dan kisah umat terdahulu, semuanya ini sesuatu yang baru yang belum diketahui oleh orang Arab sebelumnya. Ini juga dibahas oleh Al-Baqillani dalam kitabnya. Semua kata yang ada dalam Al-Quran ditempatkan sesuai pada tempatnya, ada keserasian antara kata dan makna. Huruf muqatta'ah merupakan bagian dari kemukjizatan Al-Quran yang di awal surat Alif Lam Mim Shad. Beliau juga Al-Baqillani membahas tentang hubungan bahasa dari segi bahasa Al-Quran di kitab ini. Al-Quran walaupun mempunyai gaya bahasa tinggi, tetapi kata-katanya mudah difahami dan dihafal. Ini yang terbukti sekarang banyak sekali hufaz, banyak sekali penghafal-penghafal Al-Quran yang padahal Al-Quran ini dari tadi membuat tantangan orang membuat seperti Al-Quran berarti sulit, sangat sulit sekali. Tetapi walaupun begitu mudah dihafal. Perkataan Al-Baqillani terkait mukjizat bahasa Al-Quran dikatakan wakhtiyarul alfaz atau wakhtiyarul lafzi li ma'nan mutadawil ma'ruf bainan nas amrun sahlun muyassar lakinnal amra alladhi fihi su'ubah wa diqqah wa usrun ala kathirin minan nas wa ikhtiyarul alfaz li ma'anin jadidatin ghairu ma'lufah wala ma'rufah wa kadzalika kana al-Qur'an Karim fa ma'anihi jadidah ikhtirat laha alfaz bari'ah. Memilih kata-kata untuk mengutarakan makna dengan makna yang biasa kita pakai, itu suatu yang biasa. Tetapi yang sulit, yang istimewa adalah bagaimana memilih kata-kata yang tepat untuk mengutarakan makna yang baru dan unik. Dan seperti itulah yang dimiliki oleh Al-Quran. Memilih kata yang tepat untuk mengutarakan makna yang menakjubkan sesuai yang diinginkan, sesuai dengan konteks yang diinginkan. Itu kurang lebih kitab yang dikarang oleh Al-Baqillani membahas tentang mukjizat bahasa Al-Quran. Allahumma